Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Selalu setia ya, tetap di channel Kopi Inspirasi 81 teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan belak-belakan ya, menceritakan mengenai kebun sawit saya. Mulai Desember kemarin itu saya perbaikan dengan kebun sawit saya. Untuk penonton di channel saya ini yang setia, itu harus betul-betul tahu mengenai apa yang saya alami ya, supaya menjadi sebuah pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Tapi ini catatan penting buat kita semuanya, makanya saya share buat teman-teman supaya kita sama-sama tahu teman-teman. Jadi bukan hanya saya yang tahu dan cara memperbaikinya bagaimana, tapi teman-teman saya juga harus tahu. Nah seperti itu juga kedepannya. Maksud saya adalah tidak salah mencari cara bagaimana cara memperbaiki kebun kita yang sudah terlanjur rusak. Nah kemarin kebun saya rusak teman-teman ya. Ini saya ceritakan kepada Anda. Jadi saya itu mulai Desember itu sudah mulai kusak-kusuk di hati saya, di mana mencari pupuk ini teman-teman ya. Jadi intinya di pupuk nih teman-teman. Saya ceritakan saja belak-belakan ya. Yang pertama, jadi di bulan Agustus ya, yang tahun lalu. Nah ini sangat melekat di hati saya teman-teman, karena saya agak sakit hati ya teman-teman ya. Saya kena pupuk palsu teman-teman. Tapi waktu itu juga berkenaan dengan sawit murah teman-teman ya. Saya memberi dosisnya juga sebenarnya kurang teman-teman ya. Tapi pupuknya ini memang palsu teman-teman ya. Kalau asli tidak mungkin kejadian seperti yang saya alami ini, karena saya tahu dosisnya ya teman-teman ya. Saya telusuri kenapa dampaknya seperti ini. Nah ternyata dari segi yang paling saya lihat paling mencolok itu dari plastiknya. Ya, kalau saya bandingkan dengan yang asli, ternyata yang asli itu bersegel seperti mutiara atau yaramila teman-teman ya. Di dalam karung itu ada plastiknya, plastiknya tebal, itu bersegel, ditirap ya, ditirap, pokoknya bersegel. Nah yang saya pakai kemarin tidak seperti itu, plastiknya tipis, asal kita robek, kita tuang, seperti itu teman-teman ya. Karena dari awalnya saya juga menggunakan itu di Januari Februarinya dan hasilnya bagus. Rupa-rupanya saya telusuri bukan hanya karena pupuk itu saya masih juga menggunakan mutiara. Waktu itu harganya masih sekitar 600.000 teman-teman. Itu pun saya cuma ngasihnya 1 kilo. Nah tapi hasilnya juga sudah lumayan. Kalau pupuk yang asli itu memang lumayan teman-teman ya. Nah di bulan Agustusnya saya ulangi, tapi saya hanya menggunakan 13627, menggunakan pupuk yang palsu itu teman-teman. Saya kasih 3 kilo per pohon teman-teman. Ya ini memang sebenarnya kurang, karena sebelumnya itu saya sudah menggunakan 4 kilo. Nah kemudian di bulan Agustus saya gunakan 3 kilo. Pertimbangan saya karena buah saat itu adalah murah. Yang kedua adalah yang penting saya pupuk. Ya waktu itu yang penting saya pupuk walaupun 3 kilo. Kalau memang asli 3 kilo itu juga sudah lumayan, masih terpelihara, maksud saya seperti itu. Tapi dilalah palsu teman-teman ya. Nah ini yang membuat kita sakit hati teman-teman ya. Dan hanya pupuk itu yang saya berikan, karena sudah mengandung borat, juga sudah mengandung magnesium. Jadi nggak saya kasih apa-apa lagi yang lain teman-teman. Sudah cukup. Catatannya harus asli. Nah kebetulan palsu. Nah ini repotnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini sangat harus hati-hati. Jangan kejebak lagi teman-teman seperti yang saya alami. Nah kebun saya jadinya rusak teman-teman. Kebun saya rusak, daunnya aduh parah ya, menguning ya. Kemudian saya harus mengatasi, alhasil saya harus mengeluarkan modal yang cukup besar teman-teman, termasuk kemarin pemupukan saya menggunakan yaramila sebanyak 2 kg per pohon, dan saya menghabiskan 20 sak teman-teman untuk 3 hektar ini. Itu pun sebelumnya sudah saya kasih dolomit 20 sak teman-teman ya untuk 3 hektar ini. Kemudian juga saya berikan SP36 20 sak di 3 hektar ini. Dan terakhir setelah saya pupuk yaramila yang 20 sak itu, saya berikan urea 10 sak. Jadi saya habis-habisan teman-teman di bulan yang kemarin untuk semester yang pertama yang tahun ini teman-teman. Tujuan saya untuk memperbaiki sawit saya. Jadi ini jangan ditiru teman-teman ya. Ini jangan ditiru cara pemupukan seperti ini. Ini bukan pemupukan rutinitas. Tapi pemupukan yang saya lakukan yang kali ini adalah untuk memperbaiki sawit saya. Jadi ini juga, ini jangan salah tangkap teman-teman ya. Wah bisa segitu banyaknya. Ya harus begitu teman-teman untuk memperbaiki performa di sawit kita yang notabene sebelumnya kita sudah mengalami kegagalan. Karena apa? Karena pupuk palsu tadi. Nah
ini. Makanya hati-hati teman-teman jika kita memilih pupuk, dampaknya luar biasa teman-teman ya. Itu akan mengakibatkan dampaknya luar biasa pada kebun kita. Makanya dampak yang pertama buah sudah pasti jelek, yang kedua adalah kita harus mengembalikan kondisi seperti awal. Nah, ini yang menghabiskan dana yang besar. Nah, kebetulan juga teman-teman di wilayah kami ini sulit pupuk yang kita harapkan. Sebenarnya kemarin tidak harus saya menggunakan Yaramila teman-teman, ataupun kalau saya menggunakan cukup sekilo per pohon. Tapi saya akan menggunakan pupuk tunggal pun tidak tersedia. Nah, ini teman-teman. Maka berbahagialah buat teman-teman yang di wilayahnya itu banyak pupuk. Gitu teman-teman ya. Di tempat kami susah. Jadi kebetulan kemarin sebenarnya saya mau menggunakan pupuk tunggal ya. Sudah saya hitung habis sekian, tidak ada masalah teman, asalkan pupuknya ada. Tapi tidak ada. Makanya saya awali pertama itu dolomit, kemudian yang kedua sudah saya kasih dengan menggunakan SP36. Saya cari urea nggak ketemu teman-teman. Nah, ini sudah repot ya. Saya cari urea nggak ketemu. Kemudian kalau toh urea itu masih bisa dapat, kebetulan untuk KCL-nya waktu itu mahal sekali teman-teman. Satu saknya 1 juta. Itulah yang membuat saya mikir 2 kali. Kalau saya misalkan beli urea dan KCL, yang KCL-nya harganya 1 juta ditambah dengan urea misalkan harganya 600-an, sangat membengkak sekali teman-teman. Sehingga saya milih jalan tengahnya, saya menggunakan Yaramila. Oke, berarti yang jelas berkurang untuk presentasinya teman-teman ya, karena cuma 16%. Kaliumnya kan harusnya sampai 60% ya teman-teman, ini cuma 16%. Ya nggak ada masalah ya, tapi pupuknya ini asli teman-teman ya. Kalau pupuk asli itu memang ya dijamin lah teman-teman ya, walaupun tidak semeriah yang kita inginkan, tapi kalau pupuk itu asli, sawit kita juga masih terjaga. Sampai sekarang teman-teman, ini kan saya hitung, jadi fosfatnya sudah cukup, untuk nitrogennya sudah cukup karena sudah saya tambahi dengan urea. Nah, sampai sekarang belum saya tambah dengan KCL karena modalnya sudah menipis ya teman-teman ya. Tapi hasilnya sudah lumayan teman-teman ya. Hasilnya sudah lumayan, yang kemarin teman-teman lihat sudah mencapai 7,8 ton ya teman-teman, 7,8 ton. Itu belum sama brondolannya yang terakhir loh teman-teman. Setelah saya hitung sama brondolan terakhir itu 7,990. Jadi tinggal 10 kilo itu 8 ton. Itu kemarin pada waktu panen itu. Nah, kemarin menurun teman-teman ya. Kemarin menurun, ini panen lagi 17 hari setelah panen yang dapat 7,8 itu dapat 6 ton. Nah, 17 hari ya, dapat 6 ton untuk 3 hektar. Berarti 1 hektarnya masih dapat 2 ton ya teman-teman ya. Sudah kembali normal seperti dulu lah ya, seperti dulu. Jadi alhamdulillah sudah normal, walaupun cuman 1 hektarnya 2 ton. Menurut saya sudah lumayan bagus ya. 1 hektar 1 ton itu sebenarnya juga bagus teman-teman. Tapi kalau kita bisa meningkatkan, kenapa tidak ya? 1,5 atau sampai 2 ton ya. Nah, ini pun masih sebenarnya pupuknya masih kurang untuk kaliumnya. Tapi saya sudah nggak berani lagi menambah kalium karena saya sudah habis-habisan banyak di pemupukan kali ini. Nanti uangnya kita pakai untuk periode pemupukan periode 2 ya teman-teman, semester 2-nya di bulan Agustus kembali. Ini sudah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi 2 bulan lagi kita sudah mulai pemupukan makro lagi teman-teman ya. Atau 3 bulan kemudian kita sudah memulai pemupukan makro. Nah, jadi lebih baik saya fokuskan ke nanti pupuknya ke bulan Agustus mendatang. Rencana saya sebenarnya bulan Mei ini, di awal Mei itu sudah saya tambah dengan KCL 1 kilo, tapi dananya tidak ada teman-teman ya. Jadi ya itulah. Nah, seperti itu teman-teman, kenapa saya menggunakan pupuk sebanyak itu di semester ini, di bulan Februari kemarin, karena sawit saya rusak teman-teman, dikarenakan kegagalan pemupukan di semester 2 pada tahun kemarin, yaitu bulan Agustus, yaitu karena kita menggunakan pupuk palsu tersebut. Oke teman-teman, catatan penting buat teman-teman, jangan sampai kita tertipu dengan pupuk palsu lagi teman-teman. Lebih baik kita mencari benar-benar mana pupuk yang betul-betul asli, karena sangat rugi teman-teman, saya mengalami sendiri ini. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya share buat teman-teman supaya waspada dalam membeli pupuk ya. Pastikan pupuk Anda itu pupuk asli, sehingga betul-betul Anda itu puas dalam menikmati hasil di kebun Anda masing-masing ya teman-teman.
Maka kedepannya pastikan pupuk yang Anda beli itu asli teman-teman ya. Pupuk yang asli. Asli. Itu teman-teman ya. Dah, gitu aja teman-teman. Buat teman-teman semuanya, salah hilap mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lumayan bagus lah ya. Udah pulih ya, artinya sudah pulih maksud saya seperti itu ya.